Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemandu atau moderator dari kelompok 3 yang beranggota dari 5 orang. Yang pertama ada Nanda Ardiansyah, yang kedua Natasha Alfani Rahmi, yang ketiga Ida Nabila, yang keempat Nena Nur Hikmah, dan yang kelima ada saya sendiri Nurwaidan Zaid, dan yang keenam Salsabila Nur Fitria, yang akan mempresentasikan dengan tema materi yakni sistem dan kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Sebelum memasuki inti materi, di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Krisis multidimensi sepertinya masih engkang dari Indonesia, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang dipandang sebagai suatu proses memanusiakan manusia, dalam kenyataannya masih sebatas wacana saja. Terbukti ketika pendidikan hanya dijadikan sebagai alat politik oleh para penguasa. Pendidikan hanya digunakan untuk mengejar strata ekonomi dan sosial yang tinggi. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa hakikat pendidikan jauh dari memanusiakan manusia. Dari fenomena tersebut mengisyaratkan adanya krisis yang dialami dunia pendidikan kita dan mengingatkan agar dilakukan penanganan yang serius. Sudahkah pendidikan di Indonesia berpijak pada landasan yang kuat? Salah satu persoalan dasar pendidikan di Indonesia selama ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan. Sedangkan rendahnya mutu pendidikan menurut banyak ahli antara lain disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelola pendidikan di Indonesia, baik guru maupun pengelola lembaga pendidikan yang lain. Ditambah lagi kurangnya fasilitas di banyak daerah menyebabkan ketimpangan pendidikan yang luar biasa. Sekian tentang gambaran pendidikan di Amerika Serikat yang mungkin bisa dijadikan sebagai inspirasi atau motivasi untuk pengembangan pendidikan di tanah air. Baik, langsung saja kita memasuki inti materi yang pertama, yakni mengenai filosofi pendidikan di Amerika Serikat. Filsafat pada dasarnya merupakan pernyataan secara sengaja tentang suatu kebudayaan tertentu, kekhususan pada adat istiadat, pola tingkah laku, ide-ide maupun sistem nilai. Filsafat juga bisa berarti sebagai suatu ekspresi atau interpretasi secara objektif tentang watak nasional suatu bangsa. Mereka merupakan suatu negara yang dibentuk dari bangsa-bangsa asing yang mendiaminya. Mereka secara sadar memilih menjadi warga negara Amerika. Kondisi tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena pada umumnya suatu negara dibentuk dari penduduk-penduduk asli bangsanya. Perbedaan tersebut memicu berkembangnya dua aliran filsafat yang berlainan. Aliran pertama yakni transcendentalisme dan pragmatisme, mengekspresikan hal yang berkenaan dengan kebudayaan, sedangkan pragmatisme merupakan suatu pemikiran yang berusaha membentuk Amerika yang hidup, dinamis, dan progresif. Kedua aliran filsafat ini tersebut saling tidak bersesuaian sehingga belum ada kesepakatan tentang filsafat nasional Amerika. Meskipun demikian, kegiatan pendidikan di Amerika tetap berpijak pada landasan kependidikan yang berupa pendidikan kefilsafatan, keilmuan, wawasan lain. Ada seperangkat nilai yang merupakan sumber perilaku dan sikap orang Amerika, yaitu yang ada 9 poin. Poin yang pertama berorientasi pada prestasi kerja individual. Yang kedua, bekerja atau melakukan kegiatan sebagai nilai kesusilaan. Yang ketiga, berorientasi pada efisiensi nilai praktis dan kegunaannya. Yang keempat, berorientasi pada masa yang akan datang sebagai suatu kemajuan, oleh karenanya harus bekerja keras. Yang kelima, percaya bahwa dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan orang akan dapat menguasai lingkungan. Yang keenam, berorientasi pada keuntungan material. Yang ketujuh, berorientasi pada nilai kesamaan derajat di bidang kesempatan pada berbagai bidang kehidupan. Yang kedelapan, berorientasi pada kemerdekaan dan berorientasi pada nilai kemanusiaan dalam arti membantu yang lemah. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan materi pada hari ini.
sebelum ke pembahasan, teman-teman harus tahu nih ideologi itu apa. Mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu, atau sebagian teman sudah mengetahui ideologi itu apa. Oke, kita ulik bersama-sama ya teman-teman. Jadi ideologi itu adalah sebuah ide atau gagasan, pemahaman, pemikiran di suatu negara. Tidak heran jika negara memiliki ideologi, terutama ideologi ini menjadikan dasar negara gitu. Dan macam-macam ideologi itu banyak teman-teman. Ada ideologi komunis, demokratis, dan ideologi lainnya. Jadi banyak teman-teman gitu. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu berkaitan tadi ya tentang ideologi. Jadi pembahasan pada hari ini yaitu ideologi pendidikan di Amerika. Nah, sebelum memasuki sistem pendidikan di Amerika, kita harus mengetahui ideologi di Amerika itu apa. Jadi ideologi di Amerika itu menganut kapitalisme. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau pernah baca dari buku atau baca jurnal dan lain sebagainya. Nah, mungkin pernah mendengar ya teman-teman kapitalisme itu apa. Nah, kapitalisme itu adalah sebuah sistem kebebasan ekonomi politik yang dimiliki oleh pemegang modal atau semua orang, baik dalam bidang perdagangan, industri, untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi kapitalisme ini untuk hal-hal yang kayak industri, pendidikan dan lainnya itu dipegang sepenuhnya oleh swasta, bukan pemerintah gitu teman-teman. Itu ideologi kapitalisme ya. Mungkin sudah paham nih teman-teman kapitalisme itu apa gitu. Kemudian bagaimana sih sistem pendidikan di Amerika yang menganut kapitalisme? Cukup menarik ya teman-teman. Nah, mungkin tadi kan sudah saya jelaskan ya kapitalisme itu apa ya. Jadi setiap pendidikan itu pasti ada yang namanya lembaga atau yang megang lah gitu istilahnya. Nah, di situ lembaga pendidikan di Amerika itu dipegang sepenuhnya oleh pihak swasta, bukan pemerintah. Berbeda dengan negara lain gitu yang notabene itu dipegang oleh pemerintah. Nah, makanya ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan itu teman-teman. Nah, tidak heran ya jika di sana sekolahnya itu banyak swasta gitu, baik sekolah dasar maupun ke jenjang tinggi atau universitas. Contohnya Universitas Harvard lah. Nah, itu kan menjadi universitas terbaik ya di dunia dan menjadi nomor 1 tuh kan. Dan dia fasilitasnya baik, terus kurikulumnya baik dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Makanya tidak heran jika yang mempunyai uang, anak-anak yang mempunyai uang yang banyak itu mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Mereka lebih maju lah, lebih tahu tentang teknologi, sains dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian mata pelajarannya apa aja sih? Nah, mata pelajarannya itu sama ya pada umumnya termasuk di negara kita, yaitu ada sains, teknologi, dan sosial. Tapi yang bikin bedanya itu apa teman-teman? Yang bedanya itu tentang mata pelajaran agama. Nah, karena di Amerika ini tidak terlalu penting dengan agama, makanya agama ini bukan menjadi mata pelajaran umum, tapi mata pelajaran pilihan gitu, yang dimana dilaksanakan seminggu itu beberapa jam sekali gitu. Jadi tidak banyak-banyak untuk mempelajari agama gitu. Jadi bebas setelah masyarakatnya mau milih mempelajari agama atau tidak, itu hanya suatu pilihan gitu, bukan wajib. Nah, sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan di Amerika. Sistem pendidikan di Amerika mencerminkan ciri dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian atau states.
Penanggung jawab utama sistem pendidikan di sana adalah Departemen Pendidikan Pemerintah Federal di Washington DC. Namun kegiatan sehari-hari didelegasikan penuh kepada pemerintah setiap negara bagian yang kemudian mendelegasikannya lagi kepada kantor pendidikan distrik atau public school district dan kepada badan-badan penyantun college dan universitas. Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai kesatuan dalam keragaman. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mempercepat kemajuan nasional. Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan visi dan misi pendidikan gratis bagi anak usia sekolah untuk masa 12 tahun pendidikan awal dan biaya pendidikan relatif murah untuk tingkat pendidikan tinggi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pendidikan di Amerika. Nah, kebijakan pendidikannya itu sudah ada sejak tahun 1872. Pemerintah pernah membuat kebijakan pendidikan yang mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja, dan kaum muda. Di Amerika, bentuk intervensi tersebut adalah memberikan tanah negara kepada negara untuk pembangunan fakultas-fakultas pertanian dan teknik, sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang-orang Indian, lalu menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus untuk menempuh pendidikan lanjutan, lalu menyediakan pinjaman bagi mahasiswa, menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya, serta memberikan bantuan tidak langsung karena menurut ketentuan Undang-Undang Amerika Serikat, pemerintah dilarang memberikan bantuan langsung kepada sekolah-sekolah agama dalam bentuk buku-buku, teks, dan laboratorium. Namun, semenjak masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan kesadaran Amerika sebagai pelopor demokrasi, sehingga diperlukan asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan. Intervensi pemerintah pusat Amerika terhadap pendidikan mulai dikurangi. Selanjutnya, tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada negara bagian atau setingkat provinsi dan pemerintah daerah atau distrik setingkat kabupaten atau kota. Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Kebijakan pendidikan dibuat oleh federal, state, dan sekolah tingkat kabupaten dan dilaksanakan oleh superintendent atau pengawas. Nah, nilai yang diperdebatkan di bidang pendidikan ada 4, yaitu yang pertama, persamaan bahwa setiap anak mendapat kesempatan untuk belajar. Nah, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga, autonomi, dan yang terakhir itu berkualitas tinggi. Dukungan politik harus selaras agar tujuan pendidikan tercapai dan filosofinya harus sama. Amerika secara umum dikenal sebagai negara penganut demokrasi yang kokoh hingga sekarang. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada manajemen pendidikan di Amerika. Manajemen pendidikan di Amerika dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan mengingat Amerika adalah negara dengan sistem desentralisasi. Di tingkat nasional, dibentuk suatu departemen, yaitu Departemen Pendidikan Federal. Jadi, meski dalam sistem pendidikan di Amerika sekolah adalah tanggung jawab pemerintah lokal, Departemen Pendidikan menyediakan kepemimpinan nasional untuk menjawab isu-isu penting dalam pendidikan Amerika. Departemen ini dipimpin oleh seorang setara sekretaris kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintahan federal dalam sektor
pendidikan di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan. Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan sudah diserahkan kepada negara bagian dan pemerintah daerah, maka Departemen Pendidikan Federal hanya menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat negara bagian, dibentuk sebuah badan yang diberi nama Board of Education. Badan ini bertugas dan berfungsi untuk membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing wilayah negara bagiannya, khususnya berkenaan dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembali kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai isu-isu pendidikan di Amerika. Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Shah Nur 2001 seperti dikutip oleh Ulul Albab, ada beberapa isu dalam masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain banyaknya anak usia sekolah yang tidak diasuh langsung oleh orang tua mereka karena adanya dinamika perubahan sosial masyarakat Amerika yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi permasalahan yang serius bagi perkembangan sosial anak dilihat dari aspek psikis dan emosional. Kemudian yang kedua, tingginya tingkat perceraian yang mengakibatkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single parent. Dalam rumah tangga tidak sedikit janda di Amerika yang terpaksa harus berprofesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan sosial anak mereka. Kemudian tingginya tingkat imigrasi yang umumnya berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak di antara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan masalah pendidikan anak-anak dari keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi faktor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan. Dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh berbagai badan resmi Amerika sendiri, ternyata kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di Amerika masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain dalam standar internasional. Banyak anak-anak yang drop out dan tingginya kekerasan kepada anak-anak. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai pendidikan Islam di Amerika. Pendidikan di Amerika telah dimulai sejak zaman ekonomi penjajahan yang berorientasi pada agama. Orientasi pendidikan di Amerika tergantung dari strata sosialnya. Bagi masyarakat yang mempunyai strata sosial ke bawah hanya bisa mendapatkan pendidikan yang namanya sekolah ibu. Sekolah ini hanya mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan agama. Sedangkan masyarakat pada strata sosial ekonomi ke atas mendapatkan pendidikan di sekolah Latin dan college. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk menjadi pemimpin gereja, pemimpin masyarakat maupun pemimpin negara. Selain itu juga terdapat perbedaan kebebasan pendidikan bagi anak lelaki dan wanita. Hal ini berarti menggambarkan bahwa pendidikan di Amerika mengalami diskriminasi pada wanita pada saat itu. Diskriminasi pendidikan terhadap wanita terjadi sebelum negara Amerika merdeka. Ketika sudah merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 ternyata membawa pengaruh bagi pendidikan di Amerika, sehingga melahirkan aliran-aliran yang dikenal sebagai gerakan public school dengan tidak memandang anak kulit putih baik pria maupun wanita dalam mengenyam pendidikan. Kemudian pertengahan abad 19 sekolah public school tersebar luas di seluruh Amerika. Akan tetapi pendidikannya maupun fasilitasnya agak minim sehingga membawa pengaruh bagi pendidikan public school, yaitu munculnya suatu gerakan yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang berbeda keinginannya. Keberhasilan dari abad ini telah mampu menghasilkan lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik dan dapat memasuki dunia kerja. Pada zaman pertengahan, public school yang dikenal dengan progresif terjadi sentralisasi pengawasan dan elaborasi dalam sistem pendidikannya. Para ahli pendidikan menggunakan kekuatan negara untuk memperkuat posisi, misalnya untuk memperoleh sertifikasi dana, standarisasi fasilitas, dan kurikulum. Hal ini sama halnya dengan negara-negara lain dengan pepatah siapa cepat dia dapat, yang artinya siapa yang pandai mendekati pejabat yang berkuasa pada pemerintahan maka ia akan mendapatkan jabatan apa yang diinginkannya. Begitu juga sebaliknya, siapa yang tidak pandai mendekati jabatan pemerintahan maka ia menjadi begitu-begitu saja. Sistem pendidikan di Amerika dengan mendekati kepada pemerintah tersebut ternyata membawa dampak positif bagi pendidikan di Amerika, karena pada inilah muncullah
gerakan pemikiran bahwa Common School tidak hanya membekali siswanya dengan pendidikan dasar di bidang 3R, yaitu reading, writing, dan arithmetic, pendidikan akhlak moral saja, tetapi juga diharapkan mampu menyiapkan siswa secara langsung agar dapat melakukan peranan dalam hidup bermasyarakat, sehingga sekolah merupakan sesuatu lembaga yang menjadi pintu gerbang untuk mengarahkan siswa ke arah dunia kerja. Adanya sentralisasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan semakin bertambah sebagai akibat dari reformasi pendidikan tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi-organisasi yang didirikan oleh guru semakin tumbuh, semakin berpengaruh dan memperoleh kekuatan politik. Hal itu menyebabkan guru bersatu untuk menuntut perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial. Perjalanan karir dari sekolah public school ini mengalami kemerosotan pada awal tahun 1980-an. Hal ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan umum dan moral profesional yang rendah. Sekian pembahasan dari saya, kembalikan kepada moderator.